Assalamualaikum Sobat Football United. Siang ini, video ini gue bikin hari Senin siang. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan Manchester United sudah menyelesaikan tur Amerika Serikat. Pertandingan terakhir kalah menghadapi Borussia Dortmund. Pertandingan sebelumnya kalah menghadapi Real Madrid. Pemain muda Manchester United juga ketika menghadapi Wrexham kalah. Jadi Manchester United kalau dilihat secara statistik kalah di 3 pertandingan secara berurutan. Di pertandingan pembuka Manchester United sebenarnya mengawali dengan bagus dari sisi hasil sekali lagi, dan juga dari sisi permainan sih ketika menghadapi Arsenal menang 0-2. Sebelumnya ketika di Eropa menghadapi Leeds dan juga Lyon dengan tim lapis 2 dan juga tim muda mayoritas, Manchester United berhasil menang menghadapi Leeds dan juga menghadapi Lyon. Nah, masih ada 2 pertandingan sisa di Old Trafford, dan juga gue lupa satu lagi kalau tidak salah akan dilakukan menghadapi Athletic Bilbao itu di Dublin. Tapi skema semakin terlihat nih, termasuk juga formasi. Manchester United di jeda transfer ini sudah mendatangkan Mason Mount, Andre Onana, dan yang terbaru, here we go, Rasmus Højlund. Masih belum jelas apakah Manchester United akan mendatangkan pemain tambahan, tapi kali ini gue ingin membahas sejauh ini dari pemain yang datang ke Manchester United, formasi apa kira-kira yang akan dipakai oleh Erik ten Hag musim depan. Langsung aja nih, ini perkiraan pertama gue ya, akan memakai 4-1-2-3. Di belakang, sekali lagi ini dengan asumsi pemain yang baru belum ada yang datang dan gue belum tahu siapa, karena bisa jadi nanti setelah ada pemain baru akan berubah ya kan, komposisinya, penempatannya, bahkan formasinya ganti juga, itu sangat mungkin. Tapi yang sudah ada dulu nih per tanggal 31 Juli ini. Di belakang kiper Andre Onana menurut gue sudah jelas ya, kepergian David De Gea, Manchester United ada estafet penjaga gawang utama. Sekarang Andre Onana. Di kanan Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot. Gue kasih garis miring karena menurut gue dua-duanya tampil ups and down. Walaupun di pertandingan terakhir menghadapi Borussia Dortmund gue menilai secara ringan amatiran Diogo Dalot tampil lebih baik daripada Aaron Wan-Bissaka. Tapi Aaron Wan-Bissaka melihat dari permainan musim lalu dan juga preseason ini, dia tetap punya potensi menjadi pemain utama di sektor bek kanan, sama sebenarnya seperti Diogo Dalot. Jadi persaingannya seimbang. Di bek tengah ada Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. Backupnya Lindelof dan juga Harry Maguire. Di sebelah kiri ada Luke Shaw. Jangkar gua pikir akan ditempati oleh Casemiro. Lalu pemain baru Mason Mount menurut gua akan diberi kesempatan di sana sebagai starting line up ya. Bukan hanya dari sisi investasi harga yang cukup tinggi sekitar 60-an juta, tapi juga nomor punggung 7. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya Erik ten Hag memiliki atau memberikan peran kepada Mason Mount di strategi di formasinya. Lalu akan berduet di posisi nomor 8 dengan Bruno Fernandes. Kapten Bruno Fernandes menurut gua masih akan menempati di posisi sentral, di gelandang ya, dengan tipikal lebih menyerang di posisi di posisi tengah, walaupun bisa juga dikombinasikan di posisi kanan. Tapi menurut gue secara pribadi, gue tetap menilai Bruno Fernandes posisi terbaiknya ada di tengah, entah itu pemain nomor 8 atau bahkan nomor 10. Di kanan ada Anthony, gue menempatkan Anthony di atas Ahmad maupun juga Pellistri, apalagi pemain muda yang lain, karena nilai investasi cukup tinggi bagi seorang Anthony. Dan gue menilai kengototan Erik ten Hag untuk mendatangkan Anthony dari musim lalu ini memang ada skema, ada sistem yang ingin dibangun dengan seorang Anthony. Musim lalu memang belum secara konsisten ya, dia bisa bermain bagus, kontribusinya pun juga demikian, tapi semua ada prosesnya, semua ada tahapnya. Lalu di sebelah kiri ada Marcus Rashford, walaupun bisa ditempatkan sebagai ujung tombak, tapi gue tetap menilai Marcus Rashford posisi terbaiknya ada di sebelah kiri, dan Rasmus Højlund akan menempati ujung tombak. Nah, selain tim utama yang tadi itu, bisa juga Manchester United tampil, kalaupun dengan tim kedua ya, akan seperti ini. Kiper tetap Andre Onana, karena gue masih belum menilai Tom Heaton akan diberikan peran yang banyak, melihat bagaimana Erik ten Hag dengan posisi kiper musim lalu, di mana David De Gea hampir selalu dilibatkan di semua pertandingan, di semua kompetisi, di semua ajang.
karena Erik ten Hag sangat serius ingin mengincar kemenangan di setiap pertandingan, sehingga posisi penjaga gawang yang memang vital ini kalau tidak meyakinkan ya tetap akan diturunkan pemain utama di sektor penjaga gawang, sektor kiper. Lindelof dan Harry Maguire gue pikir akan menjadi duet pilihan selanjutnya di center back. Di kanan Aaron Wan-Bissaka maupun Diogo Dalot sudah gue jelaskan tadi, kalau Aaron Wan-Bissaka jadi pilihan utama maka Diogo Dalot jadi backupnya, dan juga sebaliknya. Di kiri, nah ini dia nih posisi yang menurut gue agak sedikit menarik, di mana Brandon Williams yang musim lalu tidak sering diberikan kesempatan, tapi di pre-season ini cukup sering diturunkan. Gua nggak tahu apakah ini bagian dari Erik ten Hag ataupun manajemen Manchester United dalam usahanya untuk melepas Brandon Williams, apakah itu dengan status pinjaman maupun status permanen. Tapi kalau gue lihat dari sisi permainan, dia nggak buruk-buruk banget loh Brandon Williams di pre-season ini. Dia tampil atraktif, dia tampil agresif. Memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan, tapi menurut gue kalau dia bisa menerima peran sebagai backup ya, sebagai pemain rotasi, ya kenapa tidak sih menurut gue. Tentu saja masih ada pemain lain ya kan, Tyrell Malacia yang tidak gue libatkan di sini, tidak gue cantumkan. Kenapa? Karena memang sedang cedera, dan ya gue memasang pemain ini berdasarkan pre-season. Tapi tentu saja masih ada 2 pertandingan lagi. Kalau Tyrell Malacia diturunkan dan gue nilai memang oke, dia penampilannya bagus, ya bukan tidak mungkin akan menggeser Brandon Williams. Itu masih sangat terbuka. Oleh karena itulah gue tadi tegaskan di depan ya, ditampilkannya Brandon Williams ini bisa jadi juga untuk melapisi Tyrell Malacia, ataupun memang dalam usahanya untuk melepas, seperti Eric Bailly, seperti Alex Telles musim lalu kan juga demikian. Tapi menurut gue sih dari penampilannya sepanjang pre-season lumayan sih penampilan dari Brandon Williams. Lalu Scott McTominay ada di jangkar. Yes, gue tahu ada Kobbie Mainoo, tapi Kobbie Mainoo akan absen kabarnya sampai paruh pertama musim depan. Ini kehilangan yang cukup besar. Scott McTominay, yes gue juga tahu belum tentu akan bertahan di Manchester United musim depan. Tapi dari pre-season sejauh ini ya, di Amerika terutama, gue menempatkan Scott McTominay ada di sana. Lalu ada Christian Eriksen dan juga Donny van de Beek yang gue dorong agak mungkin ke depan ya, di posisi nomor 8 ataupun nomor 10. Donny van de Beek di penampilan terakhirnya menghadapi Borussia Dortmund dan juga penampilan sebelumnya menghadapi Real Madrid dan ketika menghadapi Lyon juga, di mana dia mencetak gol ya kan. Gue nilai penampilannya lumayan loh, impresif. Banyak yang mengatakan di beberapa media kalau ini juga dalam usaha Donny van de Beek untuk mencari masa depan yang lebih jelas, apakah itu di Manchester United ataupun di tim lain. Tapi gue nilai penampilan Donny van de Beek ini bagus di beberapa pertandingan terakhir pre-season, walaupun masih belum dalam level stabilitas yang gue harapkan sebagai pemain Manchester United. Itu sih. Lalu ada Christian Eriksen, jelas ya, posisinya ada di pivot bisa ataupun agak sedikit didorong ke depan. Di kiri Facundo Pellistri, di kanan Amad Diallo, di depan ya gue tahu si Anthony Martial memang belum terlibat di pertandingan pre-season ya, tapi tidak banyak pilihan di sana. Ada pemain muda, tapi gue nilai pemain muda Manchester United gue sangat meragukan ya, jujur, kesiapan mental dari sang pemain ketika menghadapi Wrexham. Dari sisi teknis pun secara kolektif masih belum paham betul dengan konsep dari Erik ten Hag. Tapi gue nggak tahu dalam perjalanan ke depannya nih, kalau memang Erik ten Hag mengamati dan memang akan menarik beberapa pemain, itu bisa saja terjadi. Tapi gue nilai ya pilihannya tidak banyak. Memang ada Rasmus Højlund, tapi pilihan selanjutnya ada pada Jadon Sancho dan juga Anthony Martial. Selain posisi 4-1-2-3, Manchester United bisa juga bermain dengan posisi 4-2-1-3 atau 4-3-3 seperti ini komposisinya. Ini secara ringan amatiran sekali lagi ya. Luke Shaw, Lisandro Martinez, Varane, AWB Dalot. Nah, Casemiro hampir sejajar dengan Mount maupun Christian Eriksen, dengan Bruno Fernandes bermain di nomor 10. Sekali lagi gue menilai Bruno Fernandes ini posisi terbaiknya ada di nomor 10 kalau menurut gue. Dan dengan dijabatnya dia diberikan jabatan sebagai kapten, jelas dia akan menjadi pemain pilar. Gue tahu banyak fans Manchester United punya pendapat miring tentang Bruno Fernandes, mungkin juga Sobat Football United, gak masalah asal sopan. Tapi kenyataannya bagaimana Erik ten Hag dari awal, gue nilai Erik ten Hag itu sangat percaya mengandalkan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes merupakan pemain pertama yang disetujui kontraknya diperpanjang, bahkan sebelum Erik ten Hag mulai bekerja sebagai manajer Manchester United, ketika kesepakatan baru diraih.
Pemain pertama yang diperpanjang itu Bruno Fernandes. Lalu juga bagaimana musim lalu jabatan kapten dari Harry Maguire diberikan ke Bruno Fernandes. Dan juga musim depan menurut gue tetap sama dan akan semakin banyak ya peran yang akan diemban oleh Bruno Fernandes. Artinya ya Erik ten Hag deputinya dalam tanda kutip wakilnya di atas lapangan ini ada pada seorang Bruno Fernandes. Di depan ini yang menarik, trisula penyerangan Manchester United, pemain-pemain yang memiliki ketajaman dan juga kecepatan pastinya. Rashford, Garnacho, Højlund, dan juga di sebelah kanan ada Anthony dan mungkin Amad Diallo. Yang menarik menurut gue dari posisi ini, 3 pemain depan mungkin tidak bisa terlalu diharapkan untuk bisa dengan cepat bertransisi ke pertahanan. Walaupun itu yang gue harapkan sih. Ada mereka lebih pemain yang ofensif, yes, tapi gue harapkan juga mereka bisa membantu kontribusi ke pertahanan. Walaupun demikian menurut gue tidak bisa terlalu diandalkan. Artinya apa? Gelandang-gelandang dari Manchester United ini yang harus berperan lebih aktif dalam membantu pertahanan dan juga ketika menyerang. Artinya apa? Pergerakannya harus fleksibel, harus cair, dan juga harus memiliki kemampuan yang sama baiknya ketika dalam possession maupun out possession. Dari situ gue menilai bagaimana peran dari 3 gelandang ini, Bruno Fernandes, Mason Mount, Christian Eriksen ataupun Casemiro, ini sangat vital. Dan dari 3 pemain ini dikerucutkan ada 2 sebenarnya yang akan menjadi tulang punggung dari Manchester United, yaitu adalah Bruno Fernandes dan juga Casemiro. Kenapa? Ada 2 alasan. Nomor 1, posisinya sangat sentral di lini tengah ya, tadi gue sudah sebutkan, harus bisa bermain secara baik, dinamis ketika menyerang dan bertahan, ketika dalam possession maupun juga out of possession atau ketika kehilangan possession ya. Tapi juga bagaimana gue melihat di squad Manchester United saat ini pelapis dari kedua pemain ini, Bruno Fernandes dan juga Casemiro, ini gapnya masih terlalu jauh dan gaya permainan stylenya itu berbeda. Masih ada Donny van de Beek, yes, walaupun tanda tanya apakah dia akan stay atau tidak musim depan. Masih ada Kobbie Mainoo, yes, gue tahu dia penampilan juga bagus di preseason, tapi kenyataannya dia harus absen paling tidak paruh pertama musim depan. Ini cukup dalam, cukup lama juga ya, sehingga posisi dari kedua pemain ini akan sangat sentral bagi Manchester United. Ketika dia cedera, menurut gue Erik ten Hag harus berputar otak nih untuk bisa mencari skema yang lain ya. Bisa jadi balik lagi ke 4-2-3-1 ataupun ke formasi yang lainnya. Tapi gue menilai, gue balikan lagi, 2 pemain ini sangat-sangat besar perannya di sistem Manchester United kalau memakai 4-3-3. Tapi di sisi lain gue menilai sektor penyerangan ya, ini akan sangat menjanjikan. Bagaimana trisula di depan, Rashford, Højlund, dan juga Anthony, mereka semua punya kecepatan, mereka semua punya teknik yang tinggi, mereka punya skill yang bagus, mereka punya daya ledak, daya ofensif yang sangat tinggi. Yang bisa jadi inilah yang dicari oleh Erik ten Hag, dengan tidak bertumpu kepada penyerang murni nomor 9, tapi lebih ke usaha kolektif dari dalam tanda kutip departemen penyerangan Manchester United di depan. Nah, kalau ini yang terjadi, ini sangat menjanjikan sih. Dan gue tertarik sebenarnya kalau Erik ten Hag memakai skema ini. Walaupun di preseason kemarin masih belum maksimal ya kinerja dari lini depan ya, tentu saja masih belum ada Rasmus Højlund. Posisinya lebih banyak diberikan kepada Jadon Sancho yang gue nilai juga masih gagap, masih belum optimal bermain di posisi depan. Gua nggak tahu apakah Erik ten Hag akan terus memakai Jadon Sancho ataukah dikembalikan ke posisi sayap untuk dijual. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena jangan lupa ya, harga dari Jadon Sancho ketika didatangkan itu sangat tinggi sekali. Ketika dilepas tentu saja Manchester United tidak ingin menderita kerugian tinggi banget ya, atau dalam banget, karena gua menilai style dari manajemen Manchester United kali ini berbeda dengan manajemen sebelumnya, di mana mereka tidak ingin menelan kerugian terlalu tinggi. Dan artinya apa? Artinya pelatih atau manajer ini dibebankan untuk bisa meningkatkan kemampuan individu masing-masing pemain, terutama pemain seperti Jadon Sancho dan juga Harry Maguire, untuk bisa tampil di kapasitas tertinggi di dalam sistem yang dibangun oleh Erik ten Hag. Dan menurut gue, seperti gue katakan ya, manajer yang bagus itu bukan hanya manajer yang bongkar pasang doang, tapi juga bagaimana manajer itu yang mampu meningkatkan kemampuan individu pemain ya, teknik paling tidak, dan juga non teknis tentunya, supaya mereka ini bisa bermain di kapasitas tertinggi, diperbaiki dengan dimainkan mungkin di skema yang berbeda, di posisi yang berbeda, di fungsi yang berbeda, macam-macam caranya. Ini menurut gua secara ringan amatiran. Sehingga butuh pemain lain, yes, karena gua tadi katakan ya, di posisinya Casemiro dan juga
di posisinya Bruno Fernandes. Ada pemain lain yang bisa mungkin dijadikan alternatif untuk posisi Bruno Fernandes. Ada Donny van de Beek, ada Mason Mount, Christian Eriksen. Tapi gua nilai ya tetap berbeda sih. Dan untuk posisi dari Casemiro, yes, ada Kobbie Mainoo, ada Scott McTominay, dan mungkin ada Sofyan Amrabat. Kalau seandainya jadi didatangkan oleh Manchester United, tentu saja akan sangat menarik karena akan menambah variasi. Walaupun dari sisi adaptasi, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, ini akan menjadi tantangan besar bagi pasukan Erik ten Hag ya. Karena merubah sistem permainan itu tidak mudah. Musim lalu berhasil apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag, tapi musim ini Erik ten Hag harus berubah lagi nih, gaya permainannya ya kan, strategi, konsep dan lain-lain dengan filosofi yang sama, yaitu adalah permainan menyerang yang atraktif dengan tujuan untuk meraih kemenangan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.